Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 8. Materi yang akan kita bahas adalah relasi dan fungsi. Untuk relasi sendiri sudah saya jelaskan di video minggu lalu, maka di video kali ini akan saya jelaskan tentang fungsi. Jadi fungsi yang bagaimana? Berarti di video ini kita akan membahas konsepnya fungsi dulu. Jadi ada domain, kodomain, dan range ya. Untuk tujuan dari pembelajaran video kali ini, diharapkan peserta didik dapat memahami maksud dari fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami istilah domain, kodomain, dan range. Yang keempat, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi. Oke, berarti sudah siap? Next, kita masuk ke pembelajaran kali ini. Kalian pasti bertanya kan, apa itu fungsi? Sedangkan relasi itu adalah hubungan. Sedangkan fungsi sendiri itu apa? Nah, kita masuk ke fungsi. Jadi, kata lain dari fungsi adalah pemetaan. Sehingga dapat diartikan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi fungsi ini adalah syaratnya setiap anggota suatu himpunan asal atau yang nanti disebut adalah daerah asal memiliki hubungan tepat satu anggota di himpunan tujuan atau daerah tujuan atau daerah kawan. Seperti apa? Yuk, contohnya adalah di sini ada dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berarti A1, A2, A3, A4, yang B adalah B1, B2, B3, B4. Oke, berarti kita hubungkan. Bagaimana? Oke, berarti A1 dengan B3, A2 dengan B3, A3 dengan B2, A4 dengan B1. Nah, dari sini, apakah ini termasuk fungsi? Iya, fungsi. Kenapa? Lihat persyaratannya. Syaratnya adalah setiap anggota himpunan asal. Himpunan asal berarti yang terletak di sebelah kiri. Himpunan asal berarti himpunan yang di depan, yaitu himpunan A. Berarti A1, A2, A3, A4. Apakah mereka semua memiliki relasi? Iya, semuanya memiliki relasi. Tepat satu anggota di himpunan tujuan. Himpunan tujuan itu yang mana? Berarti himpunan tujuan adalah himpunan B yang nanti akan disebut dengan daerah tujuan. Seperti itu, ya kan? Berarti ini dinamakan fungsi. Bisa dipahami? Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh yang lain ya. Di sini kembali lagi ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, ya hubungkan A1 dengan B4, kemudian A2 dengan B3, A4 dengan B1. Ini termasuk fungsi atau bukan? Good, bukan. Kenapa? Karena syarat yang pertama, setiap anggota himpunan asal. Himpunan asal berarti himpunan A. Ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki relasi, yaitu A3, ya kan? Berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota himpunan asal ada yang tidak memiliki pasangan, ada yang tidak memiliki relasi. Berarti tidak bisa dikatakan fungsi. Contoh yang lain. Ya, kembali himpunan A dan B. Kita hubungkan A1 dengan B3, A2 dengan B3, A3 dengan B4. A3 memiliki relasi lagi dengan B2. Berarti ini juga bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena syarat yang pertama, setiap anggota memiliki pasangan. Oke, setiap anggota himpunan asal sudah memiliki pasangan. Syarat yang kedua, memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan. Sedangkan A3 memiliki dua pasangan, yaitu di B1 dan A3 memiliki dua pasangan, yaitu B2 dan B4. Maka ini bukan fungsi. Kenapa? Karena
A3 memiliki 2 pasangan, sedangkan syaratnya adalah tepat satu anggota, tepat satu pasangan di himpunan tujuan. Oke, semakin mengerti ya, semakin paham ya mana itu fungsi dan mana yang bukan fungsi. Oke, next. Nah, dari sini kita coba nih, ini termasuk relasi atau fungsi. Nah, kembali lagi himpunan A dan himpunan B. A1 ke B4, A2 ke B3, A4 ke B1, A4 ke B2. Berarti ini termasuk relasi atau fungsi? Yuk. Ingat, fungsi adalah setiap anggota pada suatu himpunan asal memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan. Berarti anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan satu, hanya satu anggota di himpunan B. Nah, sedangkan di sini A4 memiliki 2, di mana B1 dan B2. Sehingga ini termasuk relasi, tetapi ini bukan fungsi karena A4 memiliki 2 pasangan. Terus A3 tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan fungsi. Contoh yang kedua. Oke, A1 dengan B4, A2 dengan B3, A3 dengan B1, A4 dengan B1. Berarti ini termasuk fungsi atau bukan? Nah, ini termasuk relasi dan ini juga termasuk fungsi. Karena setiap anggota himpunan asal, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan, sudah memiliki pasangan. Kemudian memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan. Nah, kan A1 sudah memiliki B4, A2 sudah memiliki 1, A3 juga 1, A4 juga 1. Jadi dinamakan fungsi. Jadi relasi itu pasti fungsi, tapi fungsi belum tentu. Jadi relasi itu pasti fungsi, tapi kalau jadi bisa dipahami ya antara relasi sama fungsi. Jadi kalau relasi pasti dihubungkan dimanapun boleh, tapi kalau fungsi ingat setiap anggotanya memiliki satu anggota saja di himpunan tujuan atau daerah tujuan ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di antara relasi berikut manakah yang dinamakan fungsi. Dari antara A, B, C ini manakah yang dinamakan fungsi? Silahkan kalian menjawab pertanyaan ini di kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Kenapa menjawabnya di kolom komentar? Supaya Bu Putri tahu kalian seberapa menarik untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kita memang pandemi, tapi bagaimanapun kita itu masih tetap belajar. Jadi kalian anak-anak hebat, kalian penerus bangsa yang sangat ditunggu-tunggu. Saya yakin kalian pasti menjadi peserta didik yang sangat semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran. Jadi dari sini Bu Putri pengen tahu siapa sih yang sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Maka silakan menjawab pertanyaan ini di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian silakan menyebutkan A ini berarti fungsi atau bukan, B fungsi atau bukan, C fungsi atau bukan. Nanti Bu Putri akan cek dari kolom komentar. Oke, next sekarang ke domain, kodomain, dan range. Apa sih domain, kodomain, dan range ini? Kalian pasti bertanya, domain, kodomain, range itu apa? Kan gitu ya. Oke, kita ini letakkan dulu diagram panah dengan relasinya. Oke. Nah, dari sini
Himpunan A adalah domain atau daerah asal. Himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan atau daerah tujuan. Kemudian range itu adalah hasilnya. Berarti bisa dipastikan, berarti domain adalah yang di sebelah kiri. Domain adalah yang di sebelah kiri atau daerah asalnya. Berarti apa aja? Yaps, A1, A2, A3, A4. Berarti domainnya adalah A1, A2, A3, A4. Kemudian untuk kodomain berarti daerah kawan yang terletak di himpunan B. Berarti B1, B2, B3, dan B. Kemudian untuk hasilnya sendiri yang mana? Hasilnya adalah B1, B2, dan B3 saja. Kenapa? Karena kan hasil. Jadi hasil itu yang memiliki pasangan dengan daerah asal. Jadi daerah asal itu kan memilih relasinya di daerah tujuan. Nah, range-nya itu adalah yang memiliki pasangan dengan daerah asal. Jadi dari kodomain ini tadi, kodomain kan B1, B2, B3, B4. Tetapi B4 tidak memiliki pasangan dengan daerah asal. Otomatis hasilnya hanya B1, B2, B3 saja. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, berarti silakan tentukan domain, kodomain, dan range dari pemetaan di samping. Jadi kembali lagi, kalian menjawab di kolom komentar. Jadi ada dua tugas yang di kolom komentar. Yang pertama, kalian menyebutkan mana yang termasuk fungsi dan yang bukan fungsi. Yang kedua, kalian menyebutkan dalam diagram panah ini, kalian menyebutkan mana yang termasuk domain, mana yang termasuk kodomain, dan mana yang termasuk range. Ingat ya, range itu hasilnya. Hasilnya yang memiliki pasangan dengan daerah asal. Sedangkan kodomain adalah daerah tujuan. Walaupun dia tidak memiliki pasangan, dia tetap masuk ke kodomain. Jadi perbedaan kodomain sama range itu, kalau kodomain itu semua yang ada di daerah tujuan atau daerah kawan, tapi kalau range itu hanya hasilnya saja yang memiliki pasangan di domain. Seperti itu. Kalian pasti bisa menjawab ya. Silahkan jawab di kolom komentar ya, ada dua tugas. Oke, sekarang kita sudah selesai, kita contoh soal tentang fungsi. Nah, di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Untuk kenapa saya berikan soal-soal lagi, supaya kalian lebih paham lagi yang mana itu fungsi dan mana yang bukan fungsi. Di sini ada diagram Kartesius. Nah, kemudian ini termasuk fungsi atau bukan? Yes, termasuk fungsi. Kenapa? Dilihat. Eva menyukai warna merah. Roni menyukai warna hitam. Tia menyukai warna merah. Dani menyukai warna biru. Berarti daerah asalnya memiliki tepat satu anggota di daerah tujuan atau daerah kawan. Intinya adalah Eva menyukai merah, Roni menyukai hitam, Tia menyukai merah, Dani menyukai biru. Jadi mereka semuanya tepat satu anggota. Jadi kalau di diagram Kartesius kalian perlu diingat untuk daerah asal itu, untuk daerah asal atau domain itu terletak di bawah atau seperti sumbu X. Tapi kalau untuk daerah kawan atau daerah tujuan itu yang seperti sumbu Y, berarti yang berdiri ya. Jadi meletakkannya kalau daerah asal atau domain itu berarti yang bawah seperti sumbu X. Tapi kalau kodomain atau daerah tujuan atau daerah kawan itu yang seperti sumbu Y yang berdiri ya. Good, ini sudah fungsi, berarti anak-anak masih mengingat semuanya. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Di sini ada dua himpunan 1, 2, 3 dengan ABC. Ini termasuk fungsi atau bukan? Good, bukan fungsi. Kenapa? Karena ingat, syarat fungsi adalah setiap anggota himpunan asal atau setiap anggota daerah asal itu memiliki anggota satu di himpunan tujuan. Sedangkan di sini daerah asalnya ada 1, 2, 3. Satu tidak memiliki pasangan.
1 tidak memiliki pasangan, 3 juga tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan syarat fungsi. Kemudian 2 sendiri memiliki 3 pasangan atau 3 relasi. Nah, ini juga bukan syarat dari fungsi ya. Ini bukan fungsi. Untuk selanjutnya, nah di sini ada himpunan pasangan berurutan. Di sini 1 dengan U, 1 dengan V, 2 dengan W, 3 dengan W. Berarti ini termasuk fungsi atau bukan? Ya, good, betul sekali, ini bukan fungsi. Kenapa? Jadi kalau himpunan pasangan berurutan itu daerah asal itu adalah yang di depan. Kemudian yang selanjutnya adalah daerah kawan. Jadi 1 ini adalah daerah asalnya. Kemudian U itu berarti daerah kawannya atau daerah tujuannya. Nah, sedangkan di sini yang pertama 1 dengan U, kemudian 1 dengan V. Lah, berarti kan 1 memiliki 2 pasangan, berarti kan bukan termasuk fungsi. Lah, fungsi sendiri kan harus 1 anggota. Lah, ini 1 ini memiliki 2 pasangan, berarti bukan fungsi. Sudah, dari sini bukan fungsi, nggak usah dilanjut lagi. Ya. Untuk yang selanjutnya, ini adalah 1 dengan U, 2 dengan W, 3 dengan V. Berarti ini termasuk fungsi atau bukan? Good, fungsi. Kenapa? Karena setiap anggotanya memiliki tepat 1 anggota atau tepat 1 relasi. Berarti kan 1 dengan U, 2 dengan W, 3 dengan V. Berarti di sini semakin paham ya, mana yang termasuk fungsi dan mana yang bukan termasuk fungsi. Oke? Yang kedua, ini tentukan domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Di sini ada diagram Kartesius. Ingat, yang seperti sumbu X itu berarti daerah asal, yang seperti sumbu Y berarti daerah kawan atau kodomain. Harus ingat ya, yang berdiri adalah kodomain, yang tidur adalah domain atau daerah asal. Nah, dari sini berarti domainnya yang mana? Domainnya berarti yang seperti sumbu X. Berarti domain atau daerah asal adalah Rani, Rina, Rini, Rana. Kemudian untuk kodomain, kodomain itu yang berdiri seperti sumbu Y, berarti apa? IPS, IPA, MTK ya. Kemudian untuk range-nya adalah IPA, IPS, matematika. Jadi range-nya itu yang di daerah sini. Nah, ini ya, daerah titik-titiknya itu. Oke. Kemudian next. Tentukan domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Nah, tadi diagram Kartesius. Yang ini adalah pasangan berurutan. Di sini ada A dengan 1, B 2, C 3. Ingat, yang di depan adalah daerah asal. Yang selanjutnya baru daerah kawan atau daerah tujuan. Berarti domainnya adalah A, B, C. Kan domain adalah daerah asal, berarti yang di depan, berarti ABC. Kemudian untuk kodomain berarti yang selanjutnya berarti 1, 2, 3 daerah kawan atau daerah tujuannya itu kodomain. Kemudian range-nya sama 1, 2, 3 karena range-nya adalah hasilnya yang terpilih, berarti itu adalah range-nya. Nah, di sini ada diagram Kartesius. Ingat, domain atau daerah asal adalah seperti sumbu X. Kodomain adalah daerah kawan atau daerah tujuan seperti sumbu Y. Berarti domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk kodomainnya adalah berarti yang seperti sumbu Y yang berdiri negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk range-nya yang mana? Ingat, range adalah hasil. Oke, good. Berarti yang ada lingkar kuning. Jadi saya beri tanda lingkaran kuning. Itu adalah range-nya. Berarti range-nya adalah negatif 2, 0, 2, 4, 6. Seperti itu. Semakin paham ya tentang fungsi, domain, kodomain, dan range. Oke. Sebelum berakhirnya video pembelajaran kali ini, Bu Putri mengingatkan bahwa karunia Allah yang paling lengkap adalah ilmu Ali bin Abi Thalib. Jadi raihlah ilmu dalam keadaan apapun, raihlah ilmu setinggi apapun, karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupanmu. Entah itu ilmu agama ataupun ilmu
untuk dalam masyarakat ya. Jadi hargai ilmu, belajarlah yang tekun, raihlah ilmu dalam keadaan. Enak? Sekian pembelajaran kali ini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, semoga sehat selalu.